Setiap hari kita melihat kehidupan berjalan seperti biasa. Orang-orang pada bekerja, belajar, beribadah, dan pastinya semua orang membangun masa depan masing-masing. Namun, di balik semua keseharian itu ada satu masalah yang selalu menggerogoti bangsa kita ini. Sesuatu yang diam-diam mencuri hak masyarakat dan merusak fondasi keadilan. Masalah itu adalah korupsi. Setiap rupiah yang dikorupsi sebenarnya hak rakyat. Hak anak-anak untuk mendapatkan pendidikan yang layak, hak masyarakat sakit untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, hak desa untuk mendapatkan infrastruktur, dan hak semua manusia untuk hidup dalam lingkungan yang aman dan sejahtera. Ketika korupsi terjadi, masyarakat kecil yang merasakan akibatnya, seperti ketimpangan sosial meningkat, harga kebutuhan melambung, layanan publik menurun, dan kepercayaan kepada pemerintah itu runtuh. Inilah awal dari hilangnya perdamaian sosial. Korupsi bukan sekedar mengambil uang negara. Dia adalah tindakan yang menggunakan amanah untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Bentuknya bisa bermacam-macam seperti suap, penggelapan, markup anggaran, jual beli jabatan, hingga penyalahgunaan kekuasaan. Yang membuat korupsi itu berbahaya adalah sifatnya yang kadang tidak terlihat, namun dampaknya sangat nyata merusak sistem, menghancurkan harapan, dan menciptakan ketidakadilan yang panjang. Harmoni nilai dunia saat ini sudah berjuang untuk mencapai SDGs untuk menciptakan ketataan hidup yang lebih baik. Namun sebelum sejauh itu, Islam telah meletakkan fondasi yang serupa antara Islam dan SDGs. Terdapat satu frekuensi yang sama, cita-cita untuk memiliki masyarakat yang adil, transparan, dan sejahtera. Namun, mustahil terjadi jika penyakit yang bernama korupsi dibiarkan. Larangan tegas dalam Al-Quran, korupsi tidak hanya melanggar hukum negara, tetapi juga melanggar ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran, kita sudah diingatkan berkali-kali. Harta yang batil. Melalui Quran Surat Al-Baqarah ayat 188, Allah melarang kita mengambil harta sesama dengan cara tidak sah. Korupsi dan suap adalah jalan yang batil untuk menghancurkan keberkahan. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. Dalam Quran Surat An-Nisa ayat 22 ditegaskan kembali bahwa mengambil hak orang lain dengan cara yang salah adalah dosa. Uang rakyat bukanlah uang pribadi yang bisa digunakan secara sewenang-wenang. أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. Pengkhianatan amanah. Korupsi adalah pengkhianatan terbesar. Quran Surat An-Nahl ayat 27 berpesan, janganlah kau mengkhianati amanah yang telah dipercayakan kepadamu. Seseorang korupsi tidak hanya mengkhianati manusia, tetapi juga mengkhianati Tuhannya. أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. Ancaman nyata dalam hadis Rasulullah SAW memperingatkan sangat keras terhadap para pelaku agar waspada terhadap akibatnya baik di dunia maupun di akhirat. Beban di hari kiamat. Menurut hadis riwayat Muslim Tawuho, siapapun yang korupsi di hari kiamat dia akan memikul barang yang korupsi. Coba bayangkan betapa hinanya manusia saat seluruh dosanya dan hartanya diperlihatkan oleh seluruh makhluk. Karena Allah bagi penyuap. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Tirmidzi ditegaskan bahwa Allah melaknat pemberi atau penerima suap. Laknat berarti jauh dari kasih sayang Allah. Tanpa kasih sayang Allah, apalah arti tumpukan harta yang kita miliki? Korupsi itu bukan maling, Pak, di dalam Islam. Iya, iya. Maling itu hukumannya adalah potong tangan. Iya. Korupsi nggak hukumnya potong tangan. Karena kenapa? Karena merugikannya itu bisa menimbulkan perkara-perkara yang lain. Dari korupsi bisa muncul perzinahan, Iya.
dari korupsi bisa muncul kemudian terorisme, Betul. dari korupsi bisa muncul perkara-perkara kerusakan alam dan segala macam. Itu Bahkan kelaparan ya. maka di dalam Al-Quran Allah katakan korup itu adalah fasad, dan fasad ini adalah kemana-mana Pak, hasilnya kemana-mana. Maka kalau kita bilang dosanya seperti apa, ya tadi kalau dosa misalnya dosa sama manusia kita bisa minta maaf, Iya. dosa sama Allah bukan kita ngecilin, tapi itu lebih mudah karena lebih mudah nyari Allah daripada nyari manusia. Iya. Tapi kalau dosa korupsi, kita nggak tahu apapun yang dia lakukan, mungkin kalau dia balikin duitnya itu belum tentu bisa untuk menyelesaikan. Kita mungkin tidak bisa mengubah dunia dalam sehari, tapi kita bisa memulainya dari diri kita sendiri, yaitu memilih satu keputusan kecil seperti menjadi orang yang jujur, adil, dan menolak budaya korupsi. Mari kita membangun bangsa yang bersih, adil, dan damai, seperti ajaran Islam.